Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang teori sektoral. Ini adalah teori dari perkembangan kota kedua. Teori ini dicetuskan oleh Homer Hoyt. Menurut teori ini, struktur ruang kota cenderung lebih berkembang berdasarkan sektor-sektor pada lingkaran-lingkaran konsentris. DPK atau CBD terletak pada pusat kota. Ini hampir sama dengan teori konsentral yang pertama, namun pada bagian lainnya berkembang menurut sektor-sektor yang bentuknya menyerupai irisan kue tart. Hal ini terjadi akibat faktor geografis seperti bentukan lahan, pengembangan jalan, serta sarana komunikasi dan transportasi. Oke, kita lihat ini adalah gambar dari ilustrasi dari teori sektoral. Jika tadi yang pertama itu adalah teori konsentris, maka yang kedua ini teori sektoral ini masih sama memiliki Central Business District di bagian tengah. Jadi ini bentuknya hampir bulat namun tidak beraturan seperti ya. Jadi seperti ada irisan-irisan seperti irisan kue gitu ya. Jadi lingkarannya itu tidak sempurna. Namun tetap saja Central Business District-nya ini ada di bagian tengah. Lalu di bagian 2 ini adalah bagian Transportation and Industry. Jadi di bagian 2 ini yang berwarna ungu ini adalah merupakan fasilitas transportasi dan industri ya. Ini yang berwarna ungu jika diilustrasikan terhadap gambar 3 dimensi. Lalu yang ketiga ini adalah low class residential atau pemukiman yang kelas bawah seperti slum area. Ini ada di bagian sini. Lalu yang keempat itu adalah middle class residential. Ini yang berwarna coklat. Dan yang kelima adalah high class residential. Ini memanjang gitu ya. Jadi berbeda dengan teori konsentris, teori sektoral ini masing-masing dari jenis atau struktur ruang kotanya ini memiliki akses langsung ke Central Business District ya. Jadi polanya itu mereka memiliki akses langsung ke sini, ke Central Business District. Dari berbagai macam struktur ruang kota, mereka akan mendapatkan akses ke Central Business District. Nah, kita akan bahas klasifikasinya. Yang zona pertama ini adalah CBD atau Central Business District, seperti kantor, fasilitas publik, pusat perbelanjaan. Lalu zona 2 itu adalah kawasan industri ringan dan perdagangan, seperti pabrik-pabrik ataupun akses transportasi. Ini ada di kawasan zona 2. Nah, zona 3 adalah bagian tempat tinggal kaum buruh ataupun slum area atau yang masyarakat menengah ke bawah ya. Ini tinggalnya di sekitar sini di zona 3. Lalu zona 4 adalah sektor industri serta perdagangan ya. Ini zona 4 atau middle class residential. Ini ada di sekitar ini. Di sekitar sini nomor 4. Lalu yang kelima adalah pemukiman high class residential atau pemukiman golongan atas. Ini ada di zona 5 yang sebelah sini. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu teori konsentris dan teori sektoral ya. Jadi kalau konsentris itu gambar ilustrasinya seperti ini, lingkaran yang berlapis-lapis, dan teori sektoral itu berbentuk lingkaran yang tak beraturan ya. Jadi nanti kalian jika ada soal gambar yang membedakan apa itu teori konsentris dan teori sektoral, itu kalian sudah dapat membedakan dari gambar ini ya. Karena ini gambarnya cukup dapat mengecoh seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.